Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari SMP Bina Bangsa Surabaya. Perkenalkan saya Ana. Saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA di Fakultas Ilmu Sosial jurusan Sosiologi. Pagi ini kita akan sharing sedikit atau berbagi ilmu terkait kerja cerdas kunci kemajuan organisasi. Nah, kalau ngomongin organisasi berarti kita harus paham dong. Saya yakin teman-teman pasti sudah paham apa sih organisasi itu gitu. Misalnya sekumpulan orang yang lagi gosip nih, bisa nggak sih dibilang organisasi? Nah, pasti teman-teman udah bisa kan untuk mengklasifikasi kalau orang-orang yang berkumpul untuk bergosip itu bisa dibilang organisasi, bukan sih? Bukan ya teman-teman. Jadi organisasi itu merupakan sistem kerjasama dari beberapa individu yang memiliki visi dan misi yang sama. Tentunya kalau misalkan sekumpulan orang atau siswa yang lagi bergosip nih, mereka betul memang dari beberapa individu, tapi memiliki sistem kerjasama nggak? Gitu. Mereka memiliki visi yang misi yang sama enggak kan, jadi mereka tidak bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai organisasi. Beda dengan OSIS atau organisasi siswa, karena organisasi siswa ini terdiri dari beberapa individu, ya, kemudian memiliki sistem kerjasama nggak sih? Punya, ya kan? Kemudian punya visi dan misi nggak sih yang sama? Punya. Mereka punya seluruh unsur dari organisasi. Jadi kalau dari definisi itu kita bisa petakan ada beberapa unsur yang harus ada dari organisasi. Yang pertama yakni beberapa individu atau banyak orang, kita sebutnya begitu ya. Jadi kalau banyak orang, kita bisa nggak sih samakan semua orang sama seperti diri kita sendiri? Gak bisa kan teman-teman ya, karena setiap orang itu punya prinsip sendiri-sendiri, punya tata cara untuk bersosialisasi sendiri, kemudian mereka punya nada bicara sendiri, logat yang berbeda, kemudian emosionalnya juga berbeda. Nah, itu yang tidak bisa disamakan, meskipun dari banyak orang, tapi tiap individunya tidak bisa kita samakan. Nah, dari situlah, dari unsur pertama ini, unsur kumpulan orang ini, kita harus punya nih yang namanya ilmu atau pengetahuan terkait komunikasi. Nah, yang mungkin nanti akan ada penjelasan sendiri lebih lengkapnya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yakni struktur. Atau bisa kita sebut bagan mungkin ya. Jadi kalau struktur itu dia merupakan, kalau bahasa kerennya, bahasa sulitnya itu hierarki. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi misalkan yang paling tertinggi dalam struktur organisasi siapa? Yang pertama pasti ketua dong. Nah, ketua ini dia ada di struktur organisasi teratas. Karena apa? Karena dia yang memiliki fungsi untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi gitu, dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dari struktur-struktur yang ada di bawahnya. Kemudian ada ketua, kemudian sekretaris bendahara yang semuanya tergabung dalam pengurus inti. Kemudian nanti di bawah pengurus inti ini masih ada lagi atau divisi-divisi, misalkan divisi pengembangan bakat siswa, kemudian divisi olahraga keolahragaan, kemudian ada divisi yang mengurusi untuk kesenian. Nah, itulah yang disebut dengan struktur. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ketua itu sebagai penanggung jawab sekaligus eksekutor utama. Kemudian nanti di bawahnya ada sekretaris yang bertanggung jawab atas segala administrasi yang ada. Kemudian ada bendahara yang mengatur jalannya keuangan. Nanti ada sendiri divisi-divisi yang lain. Bahkan di tiap divisi nanti mungkin ada koordinator atau ketua divisinya. Nah, itu juga. Jadi terus yang di struktur paling bawah nanti kita ada anggota. Nah, setiap struktur atau setiap posisi itu nanti ada tanggung jawab sendiri, dan karena ada posisi-posisi yang berbeda itu tadi, muncullah unsur yang ketiga, yakni adanya job description atau
pembagian kerja. Nah, dari job description tadi kita tahu bahwa ketua ini sebagai penanggung jawab utama, eksekutor utama, kemudian sekretaris harus bertanggung jawab atas segala pengarsipan, kemudian keluar masuk surat, seperti itu. Atau bendahara yang kemudian dia punya job desk utamanya dia adalah sebagai pengatur keuangan, pemegang kendali atas keluar masuknya dana. Seperti itu. Jadi ada job description atau pembagian kinerja. Nah, dari pembagian kinerja ini semuanya punya pekerjaan yang berbeda memang. Dalam satu organisasi misalnya tidak semua orang yang satu misalnya sekretaris di bagian administrasi, kemudian bendahara ada di bagian keuangan. Mereka sama-sama sebagai pengurus organisasi siswa, tetapi memiliki kinerja yang berbeda. Namun meskipun perbedaan-perbedaan kinerja dari divisi, dari pengurus inti, bahkan dari anggota, semuanya punya tujuan yang sama. Ya kan? Tujuan yang sama yang pasti untuk memajukan SMP Bina Bangsa Surabaya. Nah, tujuan yang sama inilah yang akan dijadikan sebagai patokan utama dalam organisasi itu bisa bekerja. Ibaratnya nih mesin, atau kita ibaratkan mungkin sepeda motor ya, paling gampang nih, yang paling sering kita jumpai sehari-hari. Di sepeda motor itu tidak semuanya berupa roda kan, ada yang namanya stang, kemudian ada speedometer yang kita tahu berapa kilometer per jam kita jalannya, kemudian ada klakson, kemudian ada aki yang menjalankan sistem kelistrikan di sepeda motor itu, ada roda, kemudian ada poros atau velg kalau kita bilang. Nah, semuanya itu memiliki fungsi yang berbeda, tidak sama. Misalkan untuk aki tadi, dia fungsinya untuk menjalankan fungsi kelistrikan. Klakson butuh aki loh untuk bisa dia berbunyi. Bunyinya tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kendaraan lain kalau kita ada di belakangnya, gitu. Kemudian ada roda. Tujuannya dia apa? Dia bertugas untuk terus berputar agar kita bisa sampai ke tujuan. Nah, ada juga stang. Apa sih gunanya stang ini? Stang ini untuk mengatur kita agar kita tetap lurus sampai ke tujuan, gitu. Kita nggak belok-belok atau tidak teratur jalannya seperti itu. Nah, tapi tujuan dari mereka ini sama nggak sih? Tujuan dari stang, tujuan dari roda, tujuan dari klakson tadi, aki, mereka ada dalam satu kesatuan. Kesatuannya yakni sepeda motor. Tujuan mereka apa sih? Misalkan si pemiliknya ini pengen menuju ke mau berangkat menuju atau nganterin siswa ke SMP Bina Bangsa Surabaya. Tujuannya apa? Berarti sepeda ini tujuannya adalah ke SMP Bina Bangsa Surabaya. Ketika mesin dihidupkan, mereka menjalankan kinerja masing-masing. Setang menjalankan kinerjanya, klakson mengerjakan pekerjaannya, pembagian kerjanya, kemudian roda berputar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu menuju ke SMP Bina Bangsa Surabaya. Meskipun tugas mereka berbeda-beda, meskipun bentuk mereka berbeda, fungsi mereka berbeda, tapi mereka saling berhubungan, saling memiliki ikatan, memiliki keterikatan, memiliki saling sikap, saling membutuhkan satu bagian pada bagian yang lainnya. Kemudian tujuannya sama, yakni menuju SMP Bina Bangsa Surabaya. Nah, kalau gitu kita bisa ibaratkan nih, berarti sepeda motor itu merupakan organisasinya atau OSIS-nya, kalau bisa kita bilang saat ini ya, organisasinya. Kemudian teman-teman nih yang jadi spare part dari sepeda itu. Jadi ada yang sebagai stangnya, pengendali, kemudian ada yang sebagai roda, mungkin teman-teman anggota yang menggerakkan roda itu, ya kan? Karena saya yakin kalau
yang bekerja hanya dari tim pengurus inti, misalkan ketua, sekretaris, bendahara, saya yakin nggak jalan organisasi itu. Atau misalkan kalau dalam sepeda motor itu kita ibaratkan yang nyala ini cuman mesinnya aja nih, starternya aja nih yang nyala, tapi rodanya nggak mau puter nih. Nah, nyampe nggak kira-kira? Nggak kan? Karena mereka meskipun dalam struktur dia ada yang paling bawah, ya kan? Roda itu atau anggota ini secara struktur dia ada yang paling bawah, tetapi kalau mereka tidak jalan bersama dengan pengurus inti, otomatis tujuannya tidak akan tercapai. Nah, untuk itu, jadi teman-teman di sini ini nanti kedepannya diharapkan seluruh anggota organisasi siswa ini nanti dari struktur yang teratas hingga struktur yang ke bawah ini bisa mengerjakan job description-nya atau pembagian kinerjanya secara maksimal, secara baik agar dicapai tujuan bersamanya tadi. Sepeda motor ini bisa berjalan sampai ke tujuannya jika semuanya berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman sekarang tahu kan kalau organisasi itu punya bagian-bagian tersendiri namun tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk itu tiap kalau kita sudah tahu bagaimana deskripsi dari organisasi, kita perlu nih tahu bagaimana caranya untuk kerja cerdas. Sebenarnya apa sih bedanya kerja biasa sama kerja cerdas? Apa bedanya sih? Nah, kalau kerja cerdas itu kita melakukannya yang pertama dengan tepat dan cepat. Nah, itu paling pentingnya di kerja cerdas itu. Karena apa? Karena kalau kita cepat, satu kita tidak buang-buang waktu, otomatis kita bisa fokus. Nah, kemudian yang kedua adalah tepat. Harus tepat sasaran, harus tepat tujuan yang kita tuju. Nah, di situ. Itu bedanya kerja cerdas dengan yang kerja biasa aja, yang penting kerja. Nah, itu bedanya. Gimana sih caranya untuk di organisasi ini kita bisa kerja cerdas? Pertama, kita harus pahami pembagian kerja. Misalnya nih, saya sebagai sekretaris misalnya. Saya sebagai sekretaris otomatis bertanggung jawab sebagai administrator, ya kan, untuk surat menyurat, membuat surat, bertanggung jawab atas surat keluar masuk, mungkin perizinan kalau misalkan di situ kita ada butuh untuk izin mengadakan acara ke kepala sekolah atau gimana. Nah, ketika urusan atau pembagian kerja saya sebagai sekretaris ini sudah saya lakukan semua, terus saya mau bantu nih temen yang di bendahara, dia untuk bantu pengadministrasian ini, pembukuan dari dana keluar masuk misalnya, atau bantu untuk yang lainnya misal di kebendaharaan, boleh. Yang penting di administrasi yang sebagai tanggung jawab utama saya ini sudah selesai. Nah, disitulah kita yang namanya kerja tepat, cepat dan tepat, gitu. Jadi kalau kita sudah selesai, kita sudah tepat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita boleh untuk membantu yang lain. Tapi kalau misalnya nih saya sebagai sekretaris, cuma saya pengalaman nih misalnya di bendahara kelas, kemudian ada bendahara, kamu nggak gitu tuh, kamu harusnya gini dan lain sebagainya. Menurut saya itu bukan kerja tepat menurut saya. Kenapa? Karena pekerjaan saya utama atau tanggung jawab utama saya adalah menyelesaikan pekerjaan sebagai sekretaris, gitu. Tapi pekerjaan sekretaris belum selesai, tapi sudah ikut-ikutan di pekerjaannya bendahara. Nah, itu yang nggak benar. Semuanya akan kacau kalau di situ. Jadi misalkan saya sebagai stang tiba-tiba, klakson, kenapa sih nggak keras-keras kamu? Emang klaksonnya bisa nyala sendiri? Atau emang biasa dia mengeluarkan suara sendiri? Kan enggak. Nah, disitulah gitu. Jadi kita bisa membantu tapi tidak menggantikan, gitu. Kita harus bisa menyelesaikan tugas sendiri sebelum kita bisa membantu, gitu. Terus kemudian yang kedua, yang kita lakukan untuk kerja cerdas adalah menciptakan target. Kita harus tahu goals atau pencapaian apa yang akan kita lakukan. Misalnya nih, kita bikin kolom-kolom dalam saya adalah
ketua divisi dari bidang pengembangan minat siswa. Nah, dalam 3 bulan ke depan saya harus melakukan apa? Atau misalkan ada agenda acara apa gitu. Acara yang pertama misalnya untuk untuk mading. Nah, itu saya lakukan di minggu keberapa, atau misalkan setiap minggu itu saya harus lakukan, saya bikin di deadline-nya itu di hari apa. Nah gitu, jadi kita sudah punya nih tanggal-tanggal atau hari-hari yang bisa kita yang harusnya kita kita lakukan di hari-hari itu. Misalnya setiap hari Selasa saya dan tim saya harus bikin mading nih. Nah tiap hari Selasa itu harus luncur mading gitu. Jadi kita harus bikin goals apa yang harus kita lakukan, dan di bulan apa itu harus selesai, di hari apa itu harus selesai. Itu penting, karena kalau tidak begitu kita nggak jadi kerja cepat dong, dan nggak tepat karena waktunya nggak tepat. Kerjanya kita juga akhirnya jadi molor karena kita nggak tahu harus sampai berapa lama sih sebenarnya ini kita harus selesaikan. Karena dengan kita punya jadwal atau goals seperti itu, target seperti itu, nantinya kerja kita akan lebih rapi. Kita tahu gimana sih, oh bulan ini saya harus menyelesaikan agenda ini, oh bulan depan saya harus menyelesaikan agenda misalkan pengembangan jurnalistik, oh bulan depannya lagi saya mau bikin bedah buku. Nah gitu, jadi kita akan tahu. Dan ketika di akhir tahun, akhir selesai masa organisasinya, artinya sudah waktunya berganti anggota, kita sudah selesaikan organisasi OSIS di angkatan tahun 2020 tahun 2021 ini, itu sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan target yang tadi dibuat. Setiap bulan, per hari ini, per minggu ini kita harus selesai ini gitu. Jadi mungkin nanti saya kasih contoh deh nanti di akhir ya, mungkin bagannya nanti seperti apa. Dan yang terakhir, yang paling gampang nih. Jadi dari tadi yang pertama kita harus paham pembagian kerja, kedua kita harus punya target, dan yang ketiga eksekusi. Kalau kita sudah paham pembagian kerja, kita punya target tapi nggak kita eksekusi, nggak kita lakukan, ya nggak jadi kerja dong namanya. Berarti itu bukan kerja cerdas. Nah, sekarang teman-teman udah tahu gimana sih organisasi itu dan gimana cara kita untuk kerja cerdas di organisasi. Nah, untuk itu kalau tadi saya udah bilang di organisasi itu kita punya target nih. Nah, nanti akan dibagikan tabel contoh ya. Ini cuma contoh tabel. Nanti teman-teman bisa nih, misalkan teman-teman punya pemikiran, ide kreatif terkait kegiatan organisasi, nanti bisa dituliskan, kemudian nanti targetnya dia akan selesai di bulan apa, minggu keberapa, atau mungkin bisa ditunjuk juga dengan tanggal keberapanya. Nanti itu teman-teman bisa kerjakan di tabel yang nanti akan di-share oleh Bu Nur Habibah ya. Kemudian kalau kita ngomongin soal organisasi ini, saya dulu juga pernah di organisasi, pernah jadi ketua organisasi OSIS juga saat masih sekolah. Kalau zaman dulu saya di challenge nih sama orang tua ketika saya maju untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Waktu itu saya masih di Madrasah Aliyah atau setara dengan SLTA SMA lah. Saya di challenge begini waktu itu, kalau kamu mau mencalonkan jadi ketua OSIS, maka kamu wajib naik nilainya secara akademis. Karena menurut orang tua saya itu ketika saya masuk di organisasi, otomatis waktu itu pasti akan berkurang. Maksudnya waktu kita harus pinter-pinter bagi waktu dong. Waktu mana yang digunakan untuk berorganisasi, kemudian kita juga tetap harus punya waktu untuk belajar sebagai kewajiban utama kita sebagai pelajar. Nah, saya di-challenge seperti itu oleh orang tua saya. Jadi saya ketika itu, dan ternyata saya terpilih jadi ketua OSIS saat pemilihan. Nah, di situ saya semakin tertantang. Saya pengen membuktikan bahwa seorang ketua OSIS itu bukan berarti harus kehilangan prestasi. Dia malah harus justru naik prestasinya. Nah, terbukti saat itu ketika justru waktu itu masih kenaikan kelas ya sistemnya. Ketika kenaikan kelas, nilai saya justru jadi nilai tertinggi di kelas waktu itu. Jadi pembuktian bahwa
organisasi itu bukan malah mengganggu belajar kita, tapi justru menambah kita untuk semangat belajar. Kemudian kita juga jadi belajar hal lain selain dari pelajaran. Nah, misalkan maksudnya gimana sih belajar selain dari pelajaran ya? Karena kita belajar gimana sih menghadapi banyak orang, gimana sih bekerja dengan banyak orang, belajar bagaimana membuat satu event, kemudian bagaimana kita belajar membuat laporan dan sebagainya. Jujur malah justru ketika saya terjun di organisasi, di situ pertama kali saya belajar komputer. Agak jadul sih ya sebenarnya, tapi memang ada banyak hal baru yang ditemukan dari organisasi. Cuman seneng banget sih untuk ikut organisasi. Bahkan saya sampai kuliah waktu itu masih join atau sering ikut organisasi eksternal, terutama sampai ke tingkat provinsi. Cuman jangan sampai kesenangan kita itu atau kegemaran kita untuk ikut di organisasi itu merusak apa yang seharusnya kita capai. Misalkan prestasi, kita harus tetap berprestasi sekalipun kita juga berprestasi di bidang organisasi gitu. Jadi terus gimana sih kita caranya mencapai cita-cita kita antara prestasi sama organisasi gitu ya. Kalau sekarang karena teman-teman semua ini adalah teman-teman dari organisasi siswa ya. Jadi kalau saya tadi bilang kerja cerdas di organisasi, sebenarnya kita juga harus punya itu dalam mencapai cita-cita. Gimana sih caranya? Kita harus bikin target untuk diri kita sendiri. Kalau yang tadi kita bikin target secara organisasi, sebagai anggota dari organisasi, sekarang kita harus bikin target nih untuk diri kita sendiri. Targetnya apa sih di tahun ini? Gitu. Target tidak melulu harus kita jadi yang nomor 1 atau pemenang, peringkat teratas di kelas, karena setiap kemampuan kita kan berbeda-beda. Ada yang pinternya di kesenian misalnya, sering ikut perlombaan kesenian, maka itulah yang harus kita capai prestasinya misalnya di bidang itu. Nah, itu yang harus kita kejar gitu. Kita diri kita sendiri pasti tahu apa potensi diri kita. Kita sendiri yang tahu apa yang harusnya kita capai. Kita sendiri yang tahu sebenarnya apa yang kita inginkan untuk diri kita. Nah, itu yang harus kita tulis. Misalnya ya, paling gampang ini begini nih. Kalau waktu dulu saya karena memang saya pengennya berprestasi di bidang akademis atau di mata pelajaran itu nilai saya bagus, saya bikin saya bikin target untuk tiap mata pelajaran. Misalnya kayak gini nih, kita tulis aja ya. Saya coba tuliskan, nanti saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi misalnya gini. Saya tulis mapel, kemudian nilai ujian saat ini, dan kita tuliskan targetnya. Nah, kayak gini. Saya tulis 3 mata pelajaran ya. Matematika, kemudian bahasa Inggris misalnya, sama apa lagi ya yang susah. Terus bahasa Indonesia aja lah yang umum-umum ya. Bahasa Indonesia. Nah, ini kelihatan gak sih teman-teman? Mungkin agak kebalik ya di situ ya, karena saya pakai kamera depan. Ini saya bacakan aja. Jadi misalkan ini mata pelajaran. Nah, saya tulis nih matematika, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia. Di sini ada nilai. Nah, nanti di sini saya tulis nilai yang sudah saya dapat di semester lalu. Misalnya matematika saya dapat 7, kemudian bahasa Inggris dapat 8, bahasa Indonesia dapat 7,5. Ini misalkan ya, atau 70 lah kalau nilai sekarang ya. Ini saya nilainya jadul banget ya, kelihatan kalau saya tua sebenarnya ya. Jadi gini nih. Nah, mana? Nah, teman-teman, nah ini matematika 70, bahasa Inggris 80, bahasa Indonesia saya di semester lalu dapat 75. Ini misalkan. Nah, nanti di semester depan saya harus dapat berapa sih? Nah, ini kita tulis nanti di sini. Nah,
Tapi kalau kita harus target kan harus lebih tinggi daripada yang kita capai saat ini kan, otomatis. Nah, saya mau tulis nih, saya pengen matematika dapat 85. Kemudian bahasa Inggris karena udah agak bagus 80, saya pengen 90. Kemudian bahasa Indonesia cuma 75, ya udahlah targetnya nggak usah tinggi-tinggi banget karena misalkan saya nggak pinter nih di bahasa Indonesia atau sastra, saya tulis aja gini deh, 80. Karena saya paham nih, saya yang paham diri kita, saya nggak suka bahasa Indonesia, saya nggak pinter nih di bidang bahasa Indonesia, ya udah saya naikin 5 aja. Misalnya kayak gitu. Oh, saya ini mampu banget nih di bahasa Inggris, jadi saya tulis 90. Nah, kayak gini. Gimana? Ini agak jelas ya teman-teman ya, meskipun kebalik tulisannya. Nah, mata pelajaran matematika semester lalu saya 70. Nanti target saya di semester depan harus 85 nih. Gimana caranya? Harus belajar giat waktu ujiannya, ujian matematika. Nah, kemudian ketika bahasa Inggris nih 80. Saya pinter nih di bidang bahasa Inggris atau saya bisa bahasa Inggris harusnya. Saya harus lebih giat lagi biar dapat 90. Bahasa Indonesia saya nggak pinter nih di bahasa Indonesia, cuma dapat 75 ujian kemarin. Nah, berarti ujian selanjutnya saya cuma kasih target tambahan 5 aja. Karena saya yang tahu, saya ini pinternya di apa, saya sukanya di apa, saya jagonya di apa, jadi target saya harus begini. Kenapa ini saya contohkan target berdasarkan nilai atau angka? Karena target itu paling gampang adalah target yang terukur. Artinya kalau angka gini kan terukur ya. 70 ke 85 itu penambahannya 10. Atau kita harus nambahin 10 nih biar dapat 80 itu sih. 70 ke 85 ini 15. Kita harus dapat 15 penambahan nilai 15 di nilai kita nanti di semester depan. Nah, itu juga terukur nih. Oh, nanti di semester depan saya sekian. Ini sudah saya praktekkan di zaman-zaman saya masih jadi siswa ya, teman-teman. Nah, nanti setelah selesai ujian, saya buka rapot saya. Sambil saya liatin nih target-target saya yang saya tempel di tembok. Ternyata bahasa Indonesia di semester nanti setelah ujian ternyata saya dapatnya cuma 75 lagi nih. Oh, berarti ini saya kurang belajar karena nggak ada penambahan sama sekali. Kemudian nanti di bahasa Inggris misalnya, oh saya dapat 95. Alhamdulillah, berarti sudah lebih dari target. Kemudian matematika dapatnya 80 misalnya. Nggak apa-apalah, sudah ada tambahan 10% meskipun tidak sesuai target. Nah, gimana sih? Emangnya tujuannya penting nggak sih kita bikin target ini sebenarnya? Nah, jadi kalau target itu kita sudah punya target, kita bakal tahu gimana sih cara kita mau capai. Karena kalau bisa kita gambarkan, cita-cita itu sebenarnya juga sama dengan target. Cuman dia masih sangat global, jadi belum terperinci. Tapi kalau target itu yang sudah terperinci. Nah, ini cita-cita pengen jadi bintang kelas misalkan. Targetnya apa? Nah, ini yang udah kita rinci seperti ini. Atau misalnya targetnya kepingin jadi juara di lomba puisi nih. Nah, kita harus tahu kelemahan-kelemahan kita di lomba puisi sebelumnya itu apa. Misalnya kita kurang ekspresif, kita kembangkan ekspresifnya. Seperti cara pengembangan kalau misalnya kita kurang ekspresif, kemudian intonasinya kurang pas. Caranya gimana? Kita harus belajar ekspresi. Gimana sih harusnya ketika sedih, ketika kemudian ganti emosi dalam puisi itu, atau kemudian kalau misalnya kita kurang nih di intonasi, nah kita harus sering-sering lihat puisi, pembaca puisi yang lainnya itu seperti apa. Nanti kita contoh, oh yang bagus seperti ini nih, berarti intonasinya itu harus ada dinamika, nggak tinggi terus, nggak landai terus. Nah, di situ kita harus tahu kelemahan kita untuk mencapai target kita, gitu teman-teman. Nah, kalau tadi saya sudah coba kasih teman-teman bikin target, ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, saya pengen teman-teman bikin seperti ini mungkin ya. Teman-teman bikin lah cita-cita fokus, atau kita tentukan waktunya aja lah ya. Cita-cita itu bisa jadi pengen barang. Misalnya saya pengen beli iPhone berapa, saya pengen punya iPad,
saya pengen jadi ketua OSIS. Itu juga bisa cita-cita loh, karena saya dulu juga gitu cita-citanya ya. Kemudian atau saya pengen jadi bintang kelas, saya pengen jadi juara dari lomba keolahragaan apa, misalkan karate atau mungkin sepak bola, boleh banget ditulis. Nah, nih kita tentukan target itu di 1 tahun ke depan. Jadi teman-teman nanti tulis, misalnya saya nih ya, saya pengen punya, paling gampang nih, saya pengen punya HP baru. Nah, nanti teman-teman tulis seperti ini ya. Nah, HP baru kayak gitu. Nah, terus nanti di bawahnya dikasih kayak bagan gitu. Seperti ini. Ditulis 3 mengakar kayak pohon faktor gitu. Bukan pohon faktor ya, kayak bagan lah. Kita bikin bagan seperti ini dengan 3 anak panah seperti ini. Caranya gimana untuk bisa mencapai punya HP baru? Misalnya saya jualan online shop, kemudian menabung, tapi nggak boleh nih nulis hanya menabung, kita harus menabung berapa per minggu atau per harinya. Saya tulis per minggunya aja ya, misalnya saya harus menabung per minggu 50.000. Nah, kemudian yang ketiga ini misalnya apa ya, online shop, menabung, terus misalnya bantu ayah di toko. Nah, ini contohnya ya, misalkan saya pengen punya HP baru nih di 1 tahun ke depan. Nah, berarti nanti gimana caranya saya bisa mencapai HP baru ini? Pertama, saya harus jualan online untuk penambahan income. Ya kan, untuk penambahan pendapatan biar nanti bisa beli HP baru. Kemudian saya harus menabung. Menabungnya harus berapa nih? Harus jelas. Berarti saya harus menabung, saya tulis ini 50 ya, kayaknya bukan 20.000, itu situ gak jelas, kebalik salahnya ya kan. Ini 50.000, saya harus menabung 50.000 per minggu misalnya ya kan. Terus yang ketiga ini saya harus bantu ayah di toko, karena tiap kali saya bantu ayah di toko saya punya uang jajan tambahan. Nah, ini juga bisa nih buat tujuan kita buat beli HP baru. Nah, saya pengen teman-teman bikin tugas seperti ini. Ini adalah goals individu kalian 1 tahun ke depan. Dan jangan lupa kalau bisa tulisannya yang bagus, gambarnya yang bagus, bukan hanya sekedar lingkaran-lingkaran seperti ini. Karena nantinya ini saya pengen teman-teman ini, tugas ini teman-teman tempelkan nanti di pintu kamar atau di dinding kamar. Jadi yang setiap hari teman-teman lihat, tiap bangun teman-teman lihat. Jadi nanti akan terus teringat bahwa teman-teman punya target ini nih nanti di tahun ini ya. Atau berarti saat ini bulan September, saya pengen bulan September depan teman-teman bisa mencapai ini gitu. Atau misalnya di sini diganti yang lain, juara kelas boleh, atau mungkin apa ya tadi, barang-barang ataupun apapun lah yang teman-teman inginkan goalsnya di 1 tahun ke depan gitu. Nah, kalau jadi tadi kita sudah bahas soal organisasi, tujuan bagaimana kita bisa maju dengan kerja cerdas di organisasi dengan satu tujuan yang sama di organisasi. Kemudian kita bagaimana sih kita harus bisa mencapai target kita secara individu, seperti yang teman-teman tadi buat juga seperti ini ya kan. Terus kemudian kita tadi sudah bahas soal ketika kita bahas organisasi kita bilang target. Kemudian saat kita pengen bahas tentang individu kita sendiri, kita juga bahas soal target seperti ini ya kan. Nah, sebenarnya target itu apa sih? Sebenarnya kita pengen perubahan. Target itu kan kita pengen berubah seperti apa? Saya ingin berubah pola hidupnya untuk bisa mencapai beli HP baru, kan seperti itu. Nah, berarti perubahan itu sebenarnya bisa kita capai bukan dari diri orang lain sebenarnya.
kalau misalkan orang tua nih marah-marah, kita nggak pernah belajar, kita nggak bikin ini itu, kita main aja nggak belajar misalnya, orang tua marah-marah, sebenarnya yang merubah diri kita harusnya dari diri kita sendiri. Sengomel-ngomelnya orang tua, kalau kita nggak ada pengen maju, kita nggak ada pengen berubah dari diri kita, kita nggak akan pernah berubah, dan kita nggak akan pernah mencapai yang namanya titik yang kita inginkan. Kalau di agama Islam disebutkan bahwa Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum tersebut tidak ingin untuk merubahnya, tidak ingin untuk merubah diri mereka sendiri. Nah, disitulah bahkan ketika Tuhan pun juga, saya yakin di agama atau keyakinan yang lain juga sama. Jadi yang Maha Kuasa pun juga akan membantu kita kalau kita juga sudah melakukan perubahan dari diri kita. Perubahannya berupa apa? Kita berubah pola hidupnya, lebih produktif, bikin online shop, kemudian kita lebih hemat nih. Kita merubah diri kita untuk jadi lebih hemat, nabung 50.000 per minggunya. Kemudian kita rubah diri kita yang sebelumnya kita cuek, kita cuman jajan-jajan aja, kita lebih produktif lagi di sini. Bantu orang tua di toko misalnya, untuk bisa dapat uang jajan lebih. Nah, ini perubahan-perubahan kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, di situ kalau kita tidak merubah diri kita, atau kalau kita tidak mau maju, tidak akan ada orang yang bisa narik kita maju. Nah, di situ. Tapi bukan teman-teman tetap fokus di targetnya. Kita lakukan perubahan-perubahan kecil untuk mencapai target kita masing-masing. Saya yakin target ini nanti akan teman-teman pasang di dinding kamar nanti. 1 tahun ke depan teman-teman bisa ingat, kalau misalkan teman-teman nanti capai targetnya itu, saya bisa ya nanti di WA terus bilang ke saya, Kak, saya ternyata sudah capai loh, ini keinginan saya yang saya tempel sesuai dengan yang dulu saya lihat di video kakak saat ini gitu. Saya tunggu WA-nya nanti. Setahun ke depan saya yakin nggak hanya ada 1 orang yang akan mencapai targetnya seperti ini. Saya yakin nanti dari teman-teman semuanya ini akan melakukan hal yang sama, baik untuk organisasi OSIS SMP Bina Bangsa Surabaya, baik dan juga untuk diri kita masing-masing untuk bisa mencapai target kita seperti ini. Kita sudah di penghujung video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat untuk adik-adik teman-teman di SMP Bina Bangsa Surabaya. Saya tunggu WA-nya 1 tahun ke depan. Semoga kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.